Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Data di mana saja Anda berada. Bertemu kembali dalam program Warstat, Warung Statistik. Kali ini kita berada di episode NTP, ngobrolin tentang pengalaman. Pengalaman yang akan kita bagi adalah pengalaman kita bersama, karena pada hari ini ada tamu spesial, yaitu Bapak Nepi Hendri SSCMM, Kepala BPS Kabupaten Bekasi, ya. Kenapa spesial? Karena dulu beliau Kepala BPS Kabupaten Ciamis. Jadi hari ini kebetulan beliau bersedia datang di tengah-tengah kita untuk berbagi pengalaman dengan kita semua. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan motivasi buat Sobat Data semuanya. Baik, Pak Nepi, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, ini cukup istimewa Pak Nepi ya, karena hari ini kita baru saja melaksanakan pisah sambut ya. Kebetulan sejak tanggal 6 April Pak Nepi diberikan amanah baru, yaitu sebagai Kepala BPS Kabupaten Bekasi, dan kebetulan saya sendiri menggantikan posisi beliau. Barangkali bisa banyak bercerita kepada Sobat Data semua tentang posisi baru ini, Pak Nepi, silahkan. Baiklah, Sobat Data dimanapun berada, sebelumnya saya akan mengucapkan dulu selamat nih ya ke Pak Dadang nih. Pak Dadang sekarang menjadi Kepala BPS Kabupaten Ciamis yang sudah Sobat Data kenal ya dari mulai adanya podcast ya. Saya yakin bahwa nanti tetap pelayanan dan apapun tentang inovasi tentang Ciamis akan semakin meningkat sama Pak Dadang. Insya Allah, terima kasih Pak. Ya, dan saya sendiri sekarang mulai 6 April kemarin seperti yang disebutkan Pak Dadang, diberikan amanah dengan tantangan baru untuk bisa bergabung atau diamanahkan di BPS Kabupaten Bekasi ya. Luar biasa ya, lebih besar Pak ya? Ya sebetulnya kalau dari segi volume iya ya, tapi kalau dari kegiatan-kegiatan sebenarnya masih sama mirip ya. Ya, tapi masalahnya mungkin ada perbedaan karakter ya, karakter yang di Priangan itu kalau bahasa itu lebih lemah lembut gitu kan, tapi itu karakter ya. Kalau di daerah Botabek kan daerah panas, tapi pada dasarnya baik-baik saja. Ya. Yang paling penting adalah kita sebagai aparatur negara, aparatur sipil negara ya, ASN terutama di BPS, tetap mengedepankan tentang pelayanan prima ya kepada para pengguna data terutama ya. Jadi meskipun saya misalnya tidak lagi di sini, tetapi yang kita bangun bersama-sama Kang Dadang ini adalah sistem. Sistem artinya pada saat siapapun juga yang mengisinya, baik pimpinannya maupun personalnya, pelayanan tidak akan mengalami degradasi ya. Malah insya Allah akan terus meningkat, apalagi di Ciamis ini ya, BPS Ciamis ini Sobat Data sudah bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan yang spesial ya. Nah, salah satunya nih Warstat ini ya. Kan hasil kerja tim bersama ya di sini ya, teman-teman BPS Ciamis, dan juga ada fokus gitu kan. Nah, fokus ini memanjakan Sobat Data semua nih, terutama pada para mahasiswa nih yang sedang menyusun skripsi, bisa datang nih ke sini ke Pak Dadang di sini gitu kan, untuk bisa mendapatkan pelayanan konsultasi gitu kan, teknis ya. Dan itu diberikan secara gratis kan? Gratis, insya Allah ya. Masih gratis kan? Masih itu ada jaminan masih gratis gitu. Itulah sistem gitu kan, sistem. Dan insya Allah kita juga akan bawa pengalaman selama di Ciamis ini yang baik-baiknya akan kita coba sesuaikan dengan kondisi di BPS Bekasi ya. Jadi Sobat Data semua, di BPS manapun juga pelayanan merupakan utama. Data juga satu hal yang kita akan berikan jaminan bahwa data yang dihasilkan oleh BPS adalah data yang berkualitas. Begitu ya, Pak Dadang. Betul. Kan tantangan ke depan kita terutama di BPS sebagai penyedia data statistik berkualitas adalah bagaimana menyediakan data yang lebih baik Pak ya. Nah, kalau kita berbicara tantangan BPS ke depan kira-kira kan mungkin
dari pengalaman selama ini buat kita juga bisa belajar bersama. Ya. Yang paling tantangan yang paling kita harus antisipasi adalah respon rate dan kualitas data itu sendiri. Nah, ya. Kalau dari masalah metodologi kita bisa lebih mudah diatasi secara metode statistik ya. Karena itu keilmuannya sudah standar secara internasional. Jadi BPS itu sudah menerapkan NSPK ya. Nah, kualitas data ini ada beberapa hal ya yang akan berkaitan dengan kualitas data. Yang tadi kalau metodologi bisa kita minimalisir, tetapi masalah human error. Nah, human error itu dari petugas. Nah, maka petugas BPS sudah melakukan terobosan-terobosan yang sangat signifikan. Salah satunya menggunakan CAPI ya, artinya proses wawancara menggunakan Android. Tidak lagi kertas ya. Ini keuntungannya apa? Bisa dilacak tracking tempat responden di wawancaranya. Artinya tidak bisa berbohong ya. Tidak berbohong ya, seperti KSA misalnya. KSA tidak bisa melaporkan di rumahnya, harus ke lokasi karena akan bisa terbuka aplikasinya di lokasi. Nah, itu bisa teratasi ya. Tapi yang masalah yang terbesar lainnya adalah kesadaran data dari responden. Nah, kita juga di sini mengedukasi para responden atau sobat data yang nanti kedatangan oleh petugas survei baik dari BPS maupun dari instansi pemerintah yang lainnya. Berikanlah data apa adanya, jujur apa adanya, karena disitulah akan berkontribusi kepada kualitas data. Berarti tadi kalau disampaikan ada faktor petugas, Pak ya. Dan juga dari faktor responden ya. Sekarang kan dengan tuntutan penguasaan teknologi pencacahan dengan menggunakan CP kan dituntut petugas itu harus mampu menguasai TI itu sendiri ya. Jadi jangan sampai menggunakan HP untuk alat pencacahan di lapangan, skill untuk menguasai alat tersebut tidak cukup gitu ya. Kemudian tadi faktor responden ya. Karena memang responden itu banyak juga yang karena tidak memenuhi tujuan dari survei sehingga kurang respon terhadap para petugas. Kira-kira ada kendala apalagi Pak terkait penyediaan kualitas data yang bisa seperti yang tadi Kang Dadang sampaikan adalah petugas ini di samping sekarang amanah untuk menjalankan tugas ke lapangan, tapi yang paling penting bisa mengoperasikan Android ya. Nah, speknya ini juga khusus ya? Speknya juga ada minimal spek punya Androidnya dan BPS sebenarnya sampai sekarang belum bisa menyediakan peralatannya. Jadi nanti kalau ini kesempatan oleh petugas nih, kesempatan nih guys ya, siapapun juga nih yang mau nanti bergabung dengan BPS sebagai petugas sensus ya atau survei ya, karena di BPS kan banyak kegiatan ya, ada sensus, ada survei. Silakan bisa saja melamar ke sini menjadi database yang suatu saat bisa dikontak gitu. Karena inilah tantangan baru sekarang, kita semakin ke depan akan menggunakan sistem Android ya, banyak sekali ya. Meskipun memang ada satu kendala ya, pada saat kemarin juga terkena serangan virus ya. Nah, ini kendala di internal kita ya. Artinya gini, kendala kualitas data itu juga dari kendala pengumpulan data. Yang pertama, waktu kita masih pakai kuesioner biasa, terkendala virus corona. Nah, gitu ya, virus corona ya. Bertatap muka langsung. Tidak bisa bertatap muka, akhirnya banyak yang terpending gitu kan. Nah, di situ baru diadakan inovasi dengan menggunakan CAPI, dengan wawancara by WA. Nah, itu juga sebuah upaya untuk tetap bisa mengumpulkan data dan bisa memproduksi data. Nah, setelah itu kita banyak yang menggunakan aplikasi. Tiba-tiba kemarin aplikasi diserang sama virus juga. Nah, ini juga sebuah tantangan bagi kita. Tapi ini internal dan alhamdulillah sudah teratasi ya. Jadi dua hal ini memang akan selalu BPS pertimbangkan dan tidak akan mengkombinasikannya ya. Pada saat ada satu kendala ini maka harus punya alternatif. Nah, disinilah menentukan kualitas data. Baik sobat data sekalian, tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas data itu Pak ya, baik dari sisi petugas Pak ya, kemudian juga mungkin perangkatnya,
dan mungkin juga dari sisi narasumber atau sumber data itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak terkait hal ini. Nah, kesadaran data itu sangat penting ya. Jadi data itu bukan hanya milik insan statistik ya, dalam hal ini BPS atau yang berkaitan dengan secara langsung tentang data ya. Semua butuh data ya. Semua butuh data, ataupun masyarakat secara umum itu kalaupun tidak secara langsung butuh data, tetapi dari data itulah menghasilkan sebuah kebijakan pembangunan yang akan dirasakan oleh masyarakat umum. Dasarnya itu ya. Dasarnya itu, maka data ini sangat penting dan akan berkualitas kalau memang dari pengumpulan datanya, dari bahan baku data raw datanya gitu kan, benar-benar menggambarkan apa adanya. Jadi kita berharap gitu kan, pada saat masyarakat atau teman-teman atau sahabat data dimanapun berada kedatangan petugas survei gitu kan, petugas survei kita itu dilengkapi juga dengan surat tugas, tanda pengenal, dan juga kuesioner identitas diri ataupun menggunakan KPI pakai Android ya. Pada saat digali informasi, maka berikanlah data apa adanya. Dan data ini sejujur-jujurnya ya, dan data yang diberikan itu dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Nah, itulah salah satu langkah awal data itu bisa berkualitas. Gitu, Kang Dadang. Gini Pak, kan terkait tugas BPS kan berkaitan dengan penyediaan data berkualitas, bahkan di visinya juga adalah penyedia data berkualitas. Mungkin sobat data juga para pemirsa juga ingin mengetahui dimensi-dimensi kualitas data yang dari tadi kita bicarakan itu apa saja nih, supaya mereka juga paham gitu. Ya, prinsipnya sederhananya gini ya. Kualitas data yang berkualitas itu adalah data yang memang menggambarkan apa adanya tanpa ada intervensi, gitu kan? Artinya menggambarkan kondisi yang sebenarnya pada saat tidak ada rekayasa. Mau jelek ya jelek, mau bagus ya bagus, gitu kan, sesuai dengan apa adanya, gitu kan. Contoh misalnya kalau data produksi padi, kalau memang surplus ya surplus, kalau memang lagi defisit ya defisit, gitu kan. Nah, itulah berkualitas. Nah, maka ada sebuah peraturan Badan Pusat Statistik nih, karena produsen data itu bukan BP saja. Ya, ada data sektoral yang produsennya bisa tersebar di SKPD ataupun lembaga kementerian instansi pemerintah lainnya, gitu kan. Nah, ada peraturan Badan Pusat Statistik nomor 4 tahun 2020. Nah, ini diatur tentang petunjuk teknis standar data statistik. Nah, jadi semua mengarah ke sana. Pada dasarnya di sana diatur bagaimana caranya melakukan pengumpulan data yang akan memberikan jaminan kualitas data. Nah, di sana prinsip utamanya adalah NSPK. Norma, prosedur, dan kriteria itu yang harus dipenuhi, gitu kan. Artinya gini, sebuah data bisa dikatakan, simpelnya ya Pak Dadang ya, sebuah data bisa dikatakan berkualitas kalau kita bertanya konsepnya apa, gitu ya. Didapatkannya dengan cara bagaimana ya, tahun kapan atau periodenya kapan, gitu kan. Misalnya ini konsepnya menggunakan konsep ini, petugasnya adalah ini, metodenya adalah dilakukan secara survei, periodenya tanggal sekian. Itu artinya sudah bisa dikatakan berkualitas dari segi bisa terjelaskan. Tetapi pada saat dapat data, pas ditanya datanya dari mana, dia tidak bisa menjawab. Nah, itulah kita harus bisa menyimpulkan. Kalau data ini tidak bisa dipertanggungjawabkan latar belakang munculnya data itu sudah mengarah atau bisa diindikasikan tidak berkualitas. Oh iya, jadi ada beberapa dimensi tadi Pak ya. Nah kan sebetulnya tadi betul bahwa BPS bukan satu-satunya produsen data. Artinya akan ada data-data pembanding yang mungkin secara karakteristik sama, sehingga ini tantangan BPS ke depan meningkatkan kualitas. Artinya ketika ada data yang sama, ada data pembanding, kan bisa terukur mana nih yang paling mendekati kondisi yang sebenarnya. Itu barangkali ada langkah-langkah ke depan untuk bisa menguatkan persaingan dengan produsen data yang lain, Pak. Betul. Makanya dengan permasalahan data ada di mana-mana ya, dan kadang-kadang pengguna data bingung data mana yang harus digunakan, maka
Presiden kita mengeluarkan peraturan presiden tentang Satu Data Indonesia. Ya, Nah, di SDI, dalam Pak, ya. SDI ya. Salah satu di dalamnya adalah BPS sebagai pembina data, dan di beberapa tempat Kominfo ya sebagai wali datanya. Betul. Sedangkan sekretariatnya ada di Bapeda. Inilah yang merupakan sebuah legalitasnya untuk bagaimana data itu bisa lebih diarahkan kepada data-data yang dihasilkan oleh produsen secara berkualitas, kan? Karena di dalamnya apalagi BPS diberikan amanah untuk bisa membina. Karena BPS selama ini kan tupoksinya pengumpulan data dan selama ini sudah mengacu kepada standar internasional. Maka inilah yang akan kita tularkan kepada teman-teman di SKPD melalui Kominfo, gitu kan? Nah, jadi itu artinya kan tidak hanya BPS tapi ada juga statistik sektoral, Pak, ya, yang diselenggarakan oleh dinas-instansi lain. Artinya BPS punya peran untuk memberikan pembinaan dari sisi metodologi, standarisasi, kualitas, gitu ya. Nah, itulah yang mengarah ke kualitas data dan jadi Satu Data Indonesia. Jadi prinsipnya begini, kalau data itu sudah dikumpulkan oleh satu instansi dan ini sudah ada dan sudah dijamin kualitasnya, kenapa harus kumpulin lagi hal yang sama? Nah, itu juga salah satu tujuan SDI seperti itu. Di samping juga mengawal semua yang dihasilkan baik dari manapun selain BPS, ya harus semua bisa mengarah kepada data yang berkualitas. Ya, nah ini terkait SDI, Pak, barangkali salah memahami. Kan di situ ada kalimat Satu Data Indonesia. Apakah memang datanya harus satu, ataukah dalam satu pengelolaan? Misalnya contoh data penduduk, Pak, ya. Selama ini kan selalu jadi hal yang dipertanyakan. Data penduduk yang mana sih? Apakah versi Capilduk, versi BPS, versi lembaga yang lain, gitu kan? Padahal katanya misinya Satu Data Indonesia. Barangkali mendefinisikan satu data itu seperti apa? Oke. Ya, gini aja simpelnya. Yang pertama, portalnya satu. Jadi di tingkat nasional ada portal Satu Data Indonesia, GoID, Satu Data GoID. Nah, semua kementerian itu dengan bersama-sama BPS untuk melakukan mereview cara proses pengumpulan datanya. Setelah itu sudah disimpulkan data berkualitas, maka disimpan di portal itu. Nah, itu kan. Nah, Satu Data Indonesia itu artinya kalau sudah ada di portal itu, pada saat ada instansi lainnya akan melakukan juga pengumpulan yang sama, konsep yang sama, ya tidak harus lagi mengumpulkan, udah pakai aja yang itu, gitu kan, yang ada. Nah, itu salah satu tujuan SDI ke sana, di samping untuk mengawal kualitas. Nah, kalaupun ada yang berbeda konsep, itu juga nggak masalah, bukan berarti bahwa satu data itu harus satu. Tetapi Satu Data Indonesia kalau ada yang sama-sama satu konsep, maka mending satu saja, gitu kan? Baik, Sobat Data sekalian, tadi kita sudah banyak bicara tentang kualitas data khususnya, ya. Tentunya sebagai penutup, Pak Nepi barangkali bisa memberikan kata-kata terakhir untuk menyimpulkan pembicaraan kita pada kali ini. Untuk membangun Indonesia diperlukan data. Data ini milik kita semua, baik sebagai pengumpul data, pengolah data, maupun kalian, saudara, bapak-bapak dan ibu sebagai responden. Mari kita tingkatkan kesadaran akan data. Siapa yang menguasai data, siapa yang menguasai informasi, maka negara kita akan lebih maju. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nepi. Itu pernyataan closing dari narasumber kita, Pak Nepi Henry, Kepala BPS Kabupaten Bekasi. Sekali lagi bahwa tidak semua orang membutuhkan data, ya. Mungkin sebagian memahami bahwa data itu mahal, tapi membangun tanpa data dampaknya jauh lebih mahal. Untuk itu, mari kita tingkatkan kualitas data statistik menuju Indonesia maju. Terima kasih kepada seluruh Sobat Data yang telah menyimak episode kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Nepi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan pembicaraan kita bermanfaat. Kepada Sobat Data semua, jangan lupa untuk like, komen, share, dan jangan lupa subscribe, ya, agar terus bisa menyaksikan konten-konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.